Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanadita Hoirunisa Haji Putri, NIM 2250124140 dari kelas D, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Angkatan 22. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai ujian akhir mata kuliah praktik proteksi tenaga listrik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alex Sandria Jayawardana. Di sini saya akan menjelaskan cara setting komponen. Yang pertama saya akan menyeting komponen generator. Di sini saya menyeting generator 3 dengan cara double klik pada generator yang akan disetting. Lalu kita ke informasi rating. Lalu kita masukkan parameter yang ada pada perintah dalam kasus ini. Yang pertama yaitu rating. Di sini kita ubah menjadi kilowatt. Kita isikan 5000. Lalu untuk KV-nya 6,3. Lalu untuk persentase PF-nya 85. Lalu efektifnya kita ubah juga 85. Pulse-nya sudah sesuai 4. Selanjutnya kita ke impedansi. Lalu untuk var limit-nya yaitu minimal 0, maksimalnya 2500. Lalu kita ubah di sini 2500 untuk max-nya. Begitu juga dengan kategori yang lainnya, kita ubah semua menjadi 2500. Sudah selesai. Setelah itu kita lanjut ke impedansi. Pada bagian ini, pertama kita dynamic model, data subtransient, lalu kita typical data. Pastikan juga rotornya ini round rotor. Lalu kita ubah untuk XD aksen-aksennya menjadi 12. Lalu XT ininya menjadi 23. XO-nya menjadi 12. Lalu X2-nya juga 12. Dan XR-nya 23. Sudah selesai bagian impedansi dan harmonic set-nya, lalu kita lanjut ke grounding. Untuk grounding kita pilih connection Y, lalu type-nya kita pilih resistor, dan kita isikan amp-nya 205. Lalu setelah mengatur grounding, jangan lupa untuk mengubah konfigurasi dari voltage control ke swing. Di sini saya akan melakukan setting pada transformator 2. Kita double klik pada transformator 2-nya ini. Lalu tinggal kita isikan bagian rating. Power ratingnya kita ubah menjadi kVA. Kita isikan 1600 sesuai parameternya. Lalu untuk voltage rating primernya 6,3, sekundernya 0,4. Lalu kita ke impedansinya, kita isi typical Z dan XR. Lalu untuk sesuai gambarnya yaitu persentase Z-nya 6%, kita ubah saja di sini menjadi 6. Lalu selanjutnya groundingnya atau pelitannya yaitu delta dan Y. Y-nya groundingnya solid. Sudah sesuai, lalu kita klik OK. Ini sudah sesuai dengan gambar dan juga parameternya. Lalu selanjutnya yang ketiga, saya akan menyeting kabel, yaitu kabel 3 ini.
Untuk parameternya bisa dilihat di sini menggunakan library dengan size 185 mm. Kita langsung saja buka library-nya. Kita pilih size-nya 185. Lalu kita pilih 3C dan juga type-nya CU. Lalu kita oke kan. Dan kita isi panjangnya. Panjangnya di sini menggunakannya sudah disesuaikan. Yaitu ini. Yang awalnya 520 jadi 616 untuk kabel 3. Lalu kita oke kan. Saya akan melakukan setting komponen pada motor lamp nomor 4. Di sini 370 kVA, namun kita menggunakan data penyesuaian yaitu 690 kVA. 690 kVA pada bagian rating. Kemudian PF-nya yaitu 85% dan AM-nya di sini berbeda karena nilai kVA-nya berbeda. Lalu perbandingan motor 95% dan beban statis 5% pada pembebanan 100%. Jadi kita ubah pada bagian sininya. Jika ini kan 80% pada motor, 20% pada statik. Jadi bisa kita atur sesuai dengan parameter yang diminta, yaitu 95% motor dan 5% statik. Selanjutnya pada bagian short circuit, LRC menggunakan 600 high, lalu connection grounding-nya yaitu Y open, dan di sini tadinya 0,2 sudah sesuai. Lalu kita klik OK. Itulah pengaturan setting pada lamp nomor 4. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis load flow dengan memilih pada bagian load flow ini. Lalu kita pilih run load flow. Di sini sudah tampak hasil dari load flow-nya. Di sini dapat terlihat bahwa tegangan pada setiap busnya ini sudah stabil, yaitu masih dalam batas toleransi atau masih dalam batas standar. Artinya tidak ada risiko kerusakan akibat tegangan yang terlalu tinggi atau kegagalan fungsi akibat tegangan yang terlalu rendah. Apabila pada bus-bus ini masih terdapat nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita dapat melakukan perubahan pada tab di masing-masing trafo yang busnya mengalami tegangannya tidak normal itu, dengan mengubah tabnya seperti pada trafo nomor 4 ini, nomor 5. Di sini saya mengubah tabnya menjadi minus 2,54 berdasarkan perhitungan, sehingga busnya didapatkan 100,2% dan 101%. Lalu untuk analisis report atau reportnya bisa kita download dengan mengklik report manager ini. Kita pilih complete dan pilih PDF. Maka reportnya akan dibuat. Lalu untuk report LF network, kita pilih di bagian result, lalu load flow report, dan kita buat load flow-nya. Berikut hasilnya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja relay yang telah saya buat. Saya akan mengujinya dengan cara yang pertama kita memilih pada bagian Start, Protection, and Coordination. Lalu di bagian kanan sini kita pilih untuk yang Fault Insertion. Dan kita berikan gangguan
pada bus 5 ini. Ketika diberi gangguan di titik ini, maka yang pertama CB12 akan menyala. Lalu dilanjutkan ke CB4 dan yang terakhir CB3 sesuai dengan yang sudah saya tetapkan melalui time delay-nya. Di sini juga dapat dilihat sequence of operation-nya, di mana pada waktu tertentu CB membaca arus, kemudian relay membaca ada arus yang lebih sehingga membuat CB12 trip. Dilanjutkan relay 3 membaca arus, lalu CB4 trip. Selanjutnya relay 4 membaca arus, lalu CB3 trip karena ada perintah dari relay 4 ini. Itu untuk OCR-nya. Kemudian untuk VR atau voltage relay-nya, kita uji juga menggunakan volt insertion di titik ini atau di titik sini. Kita berikan gangguan berupa under voltage atau upper voltage. Lalu kita lihat pada sequence-nya. Di sini terlihat bahwa voltage relay membaca bahwa terdapat under voltage, di mana tegangan ini berada di bawah batas yang telah saya tentukan. Kemudian di waktu 102 milisecond, CB9 mengalami trip karena under voltage. Selanjutnya, untuk frekuensi relaynya, di sini kita mengujinya dengan menggunakan pada transient stability. Sebelumnya sudah saya tambahkan di studi kasusnya ini pada eventnya berupa trip over. Lalu kita bisa langsung uji saja dengan mengklik pada bagian kanan ini, yaitu Run Transient Stability. Lalu kita jalankan. Nah, pada waktu 0,06 second, CB6 mengalami trip dikarenakan adanya trip over, di mana frekuensi yang terbaca pada frekuensi relay ini melebihi ataupun kurang dari frekuensi yang sudah ditetapkan. Kemudian ada pun fungsi atau cara kerja dari over current relay atau OCR ini, yaitu digunakan untuk melindungi sistem listrik dari kerusakan akibat arus lebih, di mana kondisi arus lebih ini dapat terjadi karena gangguan seperti hubung singkat atau beban berlebih yang berpotensi merusak kabel, transformator, atau peralatan lainnya. Di mana relay ini bekerja dengan cara mendeteksi arus yang mengalir melalui rangkaian, dan jika arus yang terdeteksi melebihi nilai setting pick up current, OCR akan aktif, dan ketika melewati delay time yang telah diatur, OCR akan mengirimkan sinyal trip ke circuit breaker untuk memutus arus. Lalu untuk voltage relay atau VR, ini digunakan untuk sistem dari tegangan tidak normal atau baik itu over voltage atau under voltage, di mana tegangan tidak normal ini dapat menyebabkan peralatan menjadi tidak efisien atau rusak. Cara kerjanya, VR ini dipasang untuk memantau tegangan. Kemudian relay ini ada dua pengaturan, yaitu over dan juga under, di mana tegangan yang terdeteksi jika tegangan yang terdeteksi berada di luar batas tersebut, VR akan mengirimkan sinyal trip ke CB untuk memutus sistem. Terdapat juga delay time yang dapat diatur untuk menghindari trip akibat fluktuasi tegangan sementara. Lalu yang terakhir itu frekuensi relay atau FR. FR digunakan untuk melindungi sistem dari gangguan frekuensi tidak normal, yaitu kondisi di mana frekuensi jaringan listrik terlalu tinggi atau terlalu rendah. Frekuensi tidak stabil dapat menyebabkan generator, motor, atau peralatan elektronik ini tidak berfungsi dengan baik. VR ini cara kerjanya dipasang untuk memantau frekuensi jaringan. Pengaturannya juga sama, ada dua seperti voltage
relay, yaitu ada under frekuensi dan over frekuensi. Jika frekuensi yang terdeteksi ini berada di luar batas normal atau berada di luar settingnya, VR akan mengirim sinyal trip ke CB dan memutus beban atau generator. VR akan mengirimkan sinyal trip ke CB untuk memutus beban atau generator. Biasanya frekuensi relay ini digunakan dalam sistem dengan generator yang bekerja paralel dengan jaringan untuk menjaga stabilitas frekuensi. Sekian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.